Hello everyone, welcome again to this channel. I hope all of you in a great condition. Selamat datang kembali di channel belajar ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. In this occasion, we will study about descriptive text concerning with tourist places and historical buildings. Dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang teks deskriptif mengenai tempat kunjungan wisata dan juga gedung-gedung bersejarah. Tujuan pembelajaran dari descriptive text ini nantinya adalah diharapkan setelah mempelajarinya dapat mengidentifikasi makna, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks deskriptif sederhana, baik lisan dan tulis, tentang tempat wisata dan bangunan bersejarah sesuai dengan penggunaannya. Descriptive text is a text which says what a person or a thing is like, to describe and reveal a particular person, place, or thing. Jadi descriptive text ini adalah teks yang menggambarkan tentang orang tertentu atau tempat tertentu maupun benda tertentu dalam teks. And we have to remember that descriptive text consists of identification that identifies phenomenon about person, place, or thing that will be described. Jadi kita harus ingat bagian di dalam descriptive text itu adalah identifikasi yang mengidentifikasikan tentang orang, tempat, ataupun benda yang akan digambarkan. And the second part is description that describes parts, qualities, characteristics, etc. about the person or place or thing that will be described. Dan bagian kedua dari descriptive text adalah tentang deskripsi tersebut sendiri yang menggambarkan bagian-bagian, kualitas, ataupun karakteristik dari orang, tempat, ataupun benda yang akan digambarkan. And we have to remember that in descriptive text, the author describes something from their own experience and through careful choice of words and phrasing to make it vivid, colorful, and detailed. Dan kita harus paham bahwa pengarang atau penulis dari descriptive text ini menggambarkan atau menuliskan berdasarkan pengalamannya sendiri, dan juga pastikan hati-hati untuk memilih kata-kata yang diharapkan hendaknya dapat menggambarkan dengan hidup, berwarna, dan lebih terperinci tentang apa yang dideskripsikan di dalam teks tersebut. The structured text or susunan teks descriptive text consists of identification. Jadi kembali kita ingatkan untuk bagian atau susunan dari teks deskripsi terdiri dari bagian identifikasi. In this part, the writer will introduce the reader about the object or something that we have described before. We tell about its properties. Jadi dalam bagian identifikasi ini, penulis akan memperkenalkan kepada pembaca objek apa atau situasi apa yang akan digambarkan, dan sebelum nantinya akan lebih lanjut diberikan penjelasan tambahan atau gambaran. And the second part is description. So the first part identification, the second is description. In this section, on the second paragraph and so on, contains the properties inherent in something that you already introduced to the reader in the first paragraph. Jadi di bagian kedua atau deskripsi ini, bisa di paragraf kedua dan seterusnya, adalah bagian untuk mendukung gambaran di awal tadi tentang benda ataupun orang ataupun tempat yang akan dideskripsikan. Jadi secara mendetail akan diberikan gambaran di bagian kedua, yaitu di bagian description. The language feature of descriptive text atau unsur kebahasaan yang harus kita kenali dalam descriptive text adalah specific participant. Jadi harus spesifik yang dilibatkan di dalam teks deskripsi tersebut. Misalnya objek tertentu seperti my house, atau objek yang unik seperti Istana Maimun. And then in descriptive text we use adjective. Kita menggunakan kata sifat di dalam descriptive text untuk menggambarkan. Jadi ini adalah yang membuat descriptive text tersebut hidup, yaitu kata sifat. Memperjelas kata benda, seperti contohnya handsome man, beautiful beach. Jadi pria yang tampan atau pantai yang indah. And in descriptive text we use simple present. Jadi kala waktu yang digunakan adalah simple present, karena simple present ini berkata tentang fakta ataupun objek yang dideskripsikan.
The use of action verbs. Jadi dalam descriptive text kita boleh memperkenalkan teks tersebut dengan ciri-ciri tersedianya action verbs di dalamnya seperti run, sleep, and walk. Let's take a look for the following explanation. So we have parts of the text, purpose, and main idea. Jadi kita memiliki bagian-bagian teks, yaitu paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5, paragraf 6, tergantung dari penulis tersebut. Kemudian kita punya purpose, tujuan. Jadi biasanya in descriptive text, di paragraf 1 itu adalah opening statement to introduce the subject. Jadi dalam paragraf 1 adalah pembuka yang memperkenalkan subjek apa yang akan dibahas dalam descriptive text. Paragraf 2 biasanya adalah pendukung dari paragraf untuk mendeskripsikan lebih lanjut subjek yang sudah dibuka di paragraf 1 tadi. Demikian juga hingga paragraf ke-6. Misalnya ini adalah contohnya. Orangutan is the main reason why people come to Tanjung Puting National Park. Jadi ini adalah paragraf pembuka tentang orangutan yang menjadi penyebab banyak orang yang mengunjungi Tanjung Puting di Taman Nasional. Pendukungnya adalah paragraf kedua, Camp Leakey is where we can see orangutans. Jadi di sini dijelaskan tempat di mana kita bisa menemukannya. Paragraf 3 pendukungnya adalah people from foreign countries come because of its exotic nature. Jadi orang datang ke Taman Nasional itu adalah karena alamnya yang sangat eksotis. Ini adalah pendukung tentang tempat tadi, yaitu National Park. Tanjung Puting National Park is an internationally famous ecotourism destination because of its amazing nature. Jadi kemudian didukung lagi oleh paragraf keempat bahwa Taman Nasional Tanjung Puting itu dikenal dengan baik di seluruh internasional karena wisata alamnya. Lalu paragraf 5 tetap menjadi bagian pendukung juga. To go to Camp Leakey was to take perahu klotok down the Skener River. Lalu dijelaskan untuk mencapai Camp Leakey itu kita bisa menggunakan perahu klotok. Lalu paragraf ke-6 juga pendukung sebagai kesimpulan dari paragraf yang mengindikasikan akhir dari teks. The traveling by perahu klotok gives interesting experience. Jadi bagian terakhir ini menyatakan bahwa berjalan atau berwisata dengan perahu klotok memberikan pengalaman yang sangat mengesankan. Jadi ini adalah struktur atau susunan ketika menuliskan descriptive text. Jadi ada perkenalan tempat tentang Tanjung Puting National Park, kemudian paragraf pendukung, lalu kemudian kesimpulan. Let us study the following example of descriptive text. The title is about Taj Mahal. Jadi teks ini berikut ini adalah descriptive text yang berisi 3 paragraf. Yang pertama kita kenali sebagai identification or introduction. Jadi disinilah disebutkan sejarah Taj Mahal ini, di mana tempatnya seperti ini di pinggir sungai River Yamuna. Inilah yang dikemukakan di paragraf pertama. Kemudian pada kerajaan Shahmajahan ini terjadi pembangunannya. Paragraf kedua, the second paragraph is description or supporting paragraph for the introduction. Jadi paragraf kedua adalah paragraf pendukung untuk bagian perkenalan yang sudah disebutkan di atas. Di sini disebutkan misalnya gambaran lebih rinci tentang gedung tersebut atau tempat wisata tersebut. Its central dome reaches a height of 240 feet or 73 meters. Digambarkan bahwa kubah utamanya itu mencapai ketinggian 73 meter. Lalu kita kan bisa membayangkan bagaimana gedung tersebut dari tulisan ini. And paragraph 3 also about description that supporting the introduction. Paragraf 3 ini adalah bagian pendukung juga untuk bagian introduction di atas. Lebih lengkap dijelaskan bagaimana gedung ini sangat indah dan memiliki beberapa tampilan warna di sepanjang hari, disesuaikan ketika subuh, dia akan berubah warna, lalu kemudian jikalau siang hari, jikalau cuacanya cerah,
juga akan warnanya berbeda, dan jika malam hari diterpa sinar rembulan, warnanya juga akan berbeda. Sehingga ketika kita membaca teks ini, kita bisa membayangkan betapa indahnya bangunan Taj Mahal tersebut yang merupakan ikon ataupun simbol pariwisata. In descriptive text, we also need to recognize the existence of noun phrase atau frasa kata benda itu hadir dalam teks deskriptif. Jadi kombinasi antara adjektif dan kata benda menghasilkan noun phrase. Seperti contoh berikut ini, beautiful, indah, cantik, lalu kata bendanya bird, burung, menjadi beautiful bird. Jadi pertama sekali yang muncul adalah adjektifnya, lalu kata bendanya. Demikian juga yang berikut ini, misalnya flat nose. Flat, datar, nose, hidung. Flat nose, pemahaman kita menjadi hidung pesek. Jadi gambaran tentang benda tersebut, apa bendanya? Yaitu hidung, hidungnya, deskripsinya atau gambarannya rata atau pesek. Kemudian awesome design. Awesome design. Jadi ini gambarannya luar biasa. Design adalah desain, bisa jadi gambaran tentang sebuah bangunan, rancangan. Jadi awesome design. Misalnya sebuah rumah memiliki rancangan yang menurut kita awesome. Jadi luar biasa. Demikianlah pembentukan noun phrase yang biasanya ikut hadir sebagai cara menggambarkan tentang benda atau orang atau tempat yang ada dalam descriptive text. The following is the common word order of adjectives before a noun. Berikut ini adalah susunan yang pada umumnya digunakan ketika meletakkan adjektif. Mungkin ada beberapa kata sifat untuk menjelaskan sebuah benda atau orang atau tempat. Nah, susunannya seperti ini yang menjadi susunan bakunya. Opinion yang pertama, lalu size. Jadi ketika kita melihat kata sifat itu masuk golongan yang mana dia? Masuk opini, pendapat, atau masuk size, ukuran, masuk age, usia, masuk ke bagian color, warna, masuk ke bagian nationality, nasionalitas, kebangsaan, materials, bahan dasarnya, lalu bendanya. Contohnya adalah impressive, large, old, purple Chinese ceramic vase, atau juga beautiful little young dark Indonesian girl. However, it is very rare to find noun phrases with more than 3 modifiers like the examples in the table above. Tapi jarang sekali kita bisa temukan contoh atau pada kenyataannya lebih dari 3 adjektif yang menjelaskan sebuah kata benda seperti contoh yang disediakan di atas. Based on the previous table on adjective order, now read the phrases below. Identify the modifiers. See number 1 as an example. Berdasarkan tabel yang sudah kita pelajari tadi, bagaimana urutan susunan pada umumnya kata sifat yang menggambarkan kata benda. Mari berlatih untuk melihat latihan berikut seperti contoh nomor 1. Nomor 1 dikatakan large black stones. Large ini kategorinya apa? Adalah size. Black berarti color. Stones adalah benda. Untuk bagian yang paling gampang dinyatakan adalah paling belakang itu paling akhir biasanya adalah kata bendanya. Stones, lake, corns, ants. Jadi paling akhir itu biasanya kata benda. Namun kata sifatnya kategorinya yang mana sesuai dengan pada tabel tadi. Jadi kita bisa menganalisa untuk phrase yang tersedia di sini bagaimana kategori penyusunan adjektifnya. So that is all for now about descriptive text discussion. I hope you can study more to make it better for your understanding. Demikianlah pelajaran kita tentang teks deskriptif. See you on the next video. Thank you.